Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang profil farmakokinetik. Jadi profil farmakokinetik itu biasanya yang paling sederhana, biasanya untuk pemberian obat dengan dosis tunggal. Jadi suatu obat dengan dosis tertentu diikuti dengan pengambilan sampel, bisa dalam bentuk darah, serum atau plasma atau dalam bentuk lain, untuk diukur kadar obatnya pada waktu tertentu. Jadi profil farmakokinetik ini adalah gambaran kadar obat di dalam tubuh kita. Jadi dengan adanya gambaran tersebut kita bisa tahu bagaimana pemberiannya, bagaimana obat tersebut memberikan efek, berapa dosisnya ketika dia memberikan efek. Nah, itu tujuan dari penentuan profil farmakokinetik. Jadi uji farmakokinetik itu bagaimana sehingga didapatkan profil farmakokinetik, yaitu tadi sudah dijelaskan merupakan dosis paling sederhana adalah pemberian tunggal. Kemudian senyawa bioaktif diberikan dengan dosis tertentu. Jadi caranya tersebut seperti ini. Jadi senyawa bioaktif diberikan dengan dosis tertentu, kemudian diambil sampel biologisnya. Jadi sampel biologisnya bisa dalam bentuk susu, saliva, plasma, atau urin. Jadi bisa kita ingin mengukurnya di mana, di kadar dalam mana. Kalau dalam darah berarti plasma. Kalau pengen mengukur dia proses ekskresinya berarti urin. Kemudian diukur kadar senyawa tersebut. Nah, pada waktu-waktu yang kita tetapkan. Secara umum, biasanya yang paling umum digunakan untuk menentukan berapa besar obat diabsorpsi, maka yang kita gunakan, sampel biologis yang kita gunakan untuk uji profil farmakokinetik itu adalah serum atau plasma. Jadi yang paling umum digunakan untuk proses absorpsi itu serum atau plasma. Namun jika kita ingin melihat efeknya terhadap hal lain, itu bisa kita lihat misalnya seperti kita ingin melihat profil ekskresinya, profil farmakokinetik pada saat diekskresikan di urin berapa sih kadar obatnya, itu bisa kita lihat melalui urin. Nah, kadar tersebut kita bandingkan terhadap waktu pengukuran, kemudian kita buat kurvanya. Nah, kurva inilah yang kita namakan profil farmakokinetik. Kemudian kegunaannya apa? Kegunaannya yaitu yang pertama, memperkirakan kadar senyawa bioaktif dalam plasma atau dalam jaringan atau dalam urin dengan berbagai pengaturan dosis. Jadi dosisnya misalnya kita ingin tahu ketika kita beri obat itu 1 kali sehari, itu apakah obatnya bisa bekerja selama 1 hari penuh atau perlu obat tambahan untuk pemberian kedua. Kemudian yang kedua, kegunaannya yaitu memperkirakan kemungkinan adanya akumulasi senyawa bioaktif atau metabolitnya di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, menghitung pengaturan dosis optimum untuk setiap individu. Yang keempat, menghubungkan antara konsentrasi dengan aktivitas farmakologi atau toksisitas. Lah, secara otomatis jika kita tahu berapa kadar senyawa obat bioaktif di dalam plasma atau di dalam jaringan atau di dalam urin, nah di sana kita tahu, oh ini berarti efek aktivitas farmakologisnya sudah optimum, sudah baik gitu. Nah, atau dia malah menyebabkan efek toksik dengan kadar yang di dalam darah pada jumlah tertentu gitu. Jadi dia juga berhubungan terhadap konsentrasi dengan aktivitas farmakologi atau toksisitas. Kemudian kegunaan lagi adalah menilai perbedaan laju atau tingkat availabilitas antar formulasi atau bioekivalen. Jadi dia mengetahui laju dan tingkat availabilitas antara formulasi. Kemudian yang berikutnya, dia menggambarkan perubahan faal atau penyakit yang dapat mempengaruhi absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat. Jadi kalau kita menentukan profil farmakokinetik pada kondisi tertentu, misalnya kita memberikan obat
diuretik pada pasien gagal ginjal. Nah, otomatis kalau pasien gagal ginjal itu kan proses penyerapan obat, proses distribusi, serta eliminasi obat itu berbeda dengan orang yang normal. Nah, ini kita jadi tahu, oh ketika dia gagal ginjal, bagaimana dia menerima obat diuretik tersebut. Nah, itu bisa kita ketahui dengan menentukan profil farmakokinetik. Kemudian yang terakhir itu menjelaskan adanya interaksi senyawa bioaktif. Jadi inilah kegunaan profil farmakokinetik, sehingga ketika kita sudah menentukan profil farmakokinetik, kita bisa tahu dosis maksimal obat itu di dalam darah itu tercapainya di dalam darah itu berapa. Kemudian waktu obat itu mulai berkurang setengahnya di waktu berapa, kemudian berapa waktu puncaknya dalam memberikan efek. Nah, itu banyak sekali manfaatnya yang akan kita gunakan dalam menentukan aktivitas farmakologi serta toksisitas obat tersebut. Jadi profil farmakokinetik ini fungsinya banyak gitu. Apa saja parameter farmakokinetik yang bisa kita tentukan? Itu adalah yang pertama, dari profil yang kita dapatkan itu ada kecepatan absorpsi, ada kadar puncak obat di dalam plasma, ada waktu untuk mencapai kadar puncak tersebut, kemudian kecepatan eliminasi, kemudian waktu paruhnya, dan terakhir luas area di bawah kurva. Yang ini AUC ini adalah luas area yang dapat memberikan efek, atau bahasa lainnya area under kurva. Nah, ini. Jadi ini kita lihat obat kita berikan di dalam tubuh, kemudian kita akan ketemu titik puncaknya berapa, dan obat tersebut akan makin lama makin berkurang, sehingga poin Tmax, Cmax, AUC, terus tetapan ini tadi merupakan hal-hal yang akan kita tentukan pada parameter sebagai parameter farmakokinetik dari profil farmakokinetik yang berbentuk kurva. Nah, berikut adalah rumus-rumusnya. Apa saja penjelasan dari ini? Penjelasan Ka ini apa, Cmax ini apa, Tmax sampai hingga AUC, ini berikut penjelasannya. Jadi yang Ka itu tetapan laju absorpsi, bahasanya istilah lainnya ialah masuknya senyawa bioaktif ke sistem sirkulasi dari tempat absorpsinya. Jadi dia sudah mulai masuk ke sistem sirkulasi, sehingga dia diperoleh dengan membuat kurva antara waktu absorpsi dengan log Cmax, kemudian diregresikan dan diperoleh persamaan regresi. Nah, ini nanti rumus spesifik ini yang perlu kalian ingat, cukup ini 2,303 dikali min B, atau bahasa lainnya slope ya. Min B atau slope itu apa? Nanti akan saya jelaskan perhitungannya. Kita menggunakan metode PK function. Jadi kita tidak menggunakan perhitungan manual untuk menentukan tadi parameter farmakokinetik yang di sini. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu persatu beserta rumusnya. Cuma nanti ketika prakteknya saya akan menjelaskan, di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan proses penentuan kadar yang tertera di sini dengan menggunakan PK function, nama aplikasinya. Jadi Ka ini rumusnya ini satuannya adalah jam per jam minus 1 atau 1 per jam, atau boleh menit juga boleh. Jadi satuan jam minus 1 atau 1 per jam. Kemudian kadar puncak obat adalah kadar tertinggi yang diukur dalam darah setelah pemberian oral. Kemudian bisa menjadi gambaran dosis yang diberikan yang menimbulkan efek toksik atau tidak. Setelah itu, Cmax ini juga dikatakan aman jika dia tidak melebihi kadar toksik minimal. Jadi Cmax ini adalah konsentrasi maksimal yang terukur di dalam darah.
baik itu ini nggak harus pemberian oral ya, jadi dia itu harus bisa juga pemberian eh, intravena, namun kan intravena dosis puncaknya adalah dosis saat penyuntikan pertama. Kalau oral itu bentuknya seperti ini tadi. Nah ini, jadi dia mulai dari 0 naik sampai kadar tertinggi. Ini pemberian oral dosis tunggal. Tapi kalau dia pemberiannya intravena berarti dosisnya C-max itu udah langsung dari sini, kemudian dia mulai turun ke bawah. Itu ya, jadi tidak harus oral. Rumusnya adalah seperti ini, cuma nanti ini kita tidak akan mempelajari rumus ini, gimana cara ngitung E, gimana cara ngitung KAT max. Ini tidak kita pelajari, tapi kita nanti akan menggunakan aplikasi ya untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian waktu yang digunakan untuk mencapai kadar puncak ini Tmax. Jadi dia merupakan waktu kapan kadar obat masuk ke sirkulasi sistemik namun dia mencapai kadar puncak. Digunakan untuk menunjukkan kecepatan absorpsi obat. Ya, satuannya adalah jam atau menit. Kemudian tetapan kecepatan eliminasi obat ini menunjukkan laju penurunan kadar obat setelah proses kinetika. Nah, kalau ini kita harus tahu rumusnya 0,693 dibagi T setengah. Yang K eliminasi ini tidak ada nanti pada aplikasi, cuma kita bisa masukkan rumusnya nanti 0,693 kita bagikan langsung nilai T setengah yang kita dapatkan. Satuannya sama dengan KA yaitu jam min 1. Nah, T setengah rumusnya gimana? Nanti kalau T setengah itu ada dua, bisa kita gunakan ini, bisa juga kita gunakan langsung nanti ke aplikasinya. Jadi T setengah itu adalah waktu yang diperlukan agar kadar obat dalam sirkulasi sistemik berkurang menjadi setengahnya. Itu berapa gitu waktu yang dibutuhkan untuk kadar obat tersebut berkurang menjadi setengahnya. Kemudian AUC adalah nilai yang menggambarkan derajat absorpsi, yaitu berapa banyak obat yang diabsorpsi dari sejumlah dosis yang diberikan. Jadi dia adalah gambaran seperti ini ya gambarnya tadi. Nah, jadi AUC ini adalah area ini. Jadi gambaran berapa besar obat yang terabsorpsi selama proses penyerapan obat. Ya. Itu ya sejumlah dosis yang diberikan. Nah, berikut jadi dia itu bisa kita tentukan dengan dua metode OD reaksi. Itu ada OD reaksi 0 dan ada OD reaksi 1. Kapan dia OD reaksi 0, kapan dia OD reaksi 1? Kalau 0 itu obat itu berkurang dengan kecepatan tetap. Sedangkan OD 1 itu berkurang dengan kecepatan sebanding dengan jumlah obat yang tersisa. Jadi dia tidak tetap. Nanti bagaimana bentuk tetap atau tidak tetapnya nanti bisa kita lihatkan ya. Ini rumus yang di bawah ini kita abaikan saja dulu, nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi dia OD 0 tetap, OD 1 tidak tetap. Yang paling umum terjadi itu biasanya OD 1 karena kecepatan obat itu biasanya tidak pernah berkurangnya tidak pernah dengan kecepatan tetap. Biasanya ada perbedaan setiap waktu pengukuran. Nah, di sini akan terlihat perbedaan contoh obat pemberian secara intravena. Nah, jumlah obat yang dieliminasi pada OD 1 itu tidak tetap. Ada yang 10, kemudian turun lagi jadi 9, kemudian turun lagi jadi berapa di sini. Nah, nanti dia penurunannya tidak tetap, tidak ditentukan, tidak berurutan gitu. Nah, sedangkan yang OD 0 dia tetap nurunnya 100, kemudian nanti 100 lagi. Penurunannya tetap, tidak ada penurunan yang berubah setiap pengukuran waktu kita. Nah, jadi tergantung nanti kita dapatnya apa gitu. Ketika kita mengukurkan suatu obat, kadar absorpsi obat, ketika kita menemukan dia tidak tetap, berarti dia kita gunakan OD reaksi 1. Sedangkan dia ketika dia penurunannya tetap, berarti OD reaksi 0.
Jadi dua itu yang perlu kita pelajari ya. Nah, ini rumus yang nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya saja. Jadi contoh soalnya nanti di pertemuan selanjutnya saja. Kenapa? Karena di pertemuan selanjutnya itu kita menggunakan aplikasi, jadi tidak cukup waktunya untuk dijelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi nanti apa yang membedakan orde 0 dan orde 1 juga terlihat nanti pada grafiknya. Ini nanti kita abaikan saja dulu, pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi dari sini kita akan ketemu nanti orde 1 itu grafiknya akan sedikit melengkung. Sedangkan orde 0 grafiknya akan langsung lurus. Sehingga nanti untuk mendapatkan persamaan regresi pada orde 1 kita harus mengubah persamaannya menjadi konsentrasinya menjadi dalam bentuk log atau ln. Nah, bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan pertemuan selanjutnya. Sedangkan yang orde 0 ini tidak perlu kita lakukan perubahan apapun karena sudah ketemu persamaan regresinya sudah membentuk garis lurus. Jadi bagaimana bentuknya nanti ketemu ya di pertemuan selanjutnya. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan seperti ini. Nah, bagaimana kita menentukan proses parameter farmakokinetik dengan menggunakan program PK function. Jadi kita tidak perlu menghitung panjang-panjang yang banyak rumusnya tadi untuk menentukan nilai-nilai di bawah ini. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.